Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami malam hari ini. Engkau sendiri yang telah memilih dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mau mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk kasih-Mu yang begitu setia, untuk semua hal yang boleh Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur untuk semuanya itu, karena kami percaya semua rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Mari kita nyatakan syukur kita. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami sungguh mau bersyukur malam hari ini. Engkau yang telah memilih dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak terang, memisahkan kami dari dunia ini, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk semua proses yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Semua itu boleh membuka mata kami Tuhan. Semua itu Engkau izinkan untuk kebaikan kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami juga percaya karena kekuatan dan rahmat yang Engkau berikan, kami boleh berdiri teguh sampai hari ini. Mari kita nyatakan sekali lagi ungkapan syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima
syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau Allah yang selalu setia. Engkau selalu mau datang untuk menolong kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan, kami percaya Engkau sungguh Allah yang setia. Engkau sungguh penolong yang setia Tuhan, bahwa di dalam setiap perkara, di dalam segala perkara Tuhan, kami boleh menanggungnya karena Engkau yang menyertai kami, karena Engkau Allah yang memberi kami kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami boleh tetap percaya kepadamu, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memberi kekuatan di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Engkau Allah yang menjadi penolong yang selalu setia. Kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan, kami mau percaya Engkau Allah yang setia. Semua orang atau seluruh dunia boleh meninggalkan kami, tapi kami mau percaya Engkau Allah yang setia, bahkan ketika kami tidak setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu setia. Kami tidak perlu khawatir Tuhan terhadap apapun, karena tangan-Mu yang selalu setia menopang kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, tiang awan, tiang api. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mau menjadi penolong dan sahabat yang selalu setia menjagai kami. Saat ini Tuhan, kami rindu membawa hati kami. Kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami malam hari ini. Kami rindu Tuhan berkumpul di hadapan tahta-Mu. Mari kita nyatakan kami berkumpul Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan
dipenuhi api kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami rindu masuk hadirat-Mu saat ini Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu boleh turun atas setiap kami anak-anak-Mu saat ini. Boleh memenuhi setiap hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami api kemuliaan-Mu, membakar setiap hati kami yang ada di sini untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk melayani-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi, biar belas kasihan-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kita mohon sekali lagi, biar belas kasih-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami Tuhan, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu yang boleh kami alami malam hari ini. Ketika Roh-Mu turun Tuhan, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami lawatan-Mu, kami diberi kekuatan yang baru Tuhan, kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Kau siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, pakai kami hamba-Mu, Paulus dan Vila, kami yang tidak ada artinya tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja melalui kami. Pakai mulut, bibir, hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tutup dong. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Bapak Ibu semuanya? Jelas ya? Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari surat Roma. Surat Roma yang ke-12, satu ayat saja, ayat yang kedua. Malam ini adalah pertemuan kita yang ke-63. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat yang kedua. Kita membaca satu ayat dulu. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu? Satu ayat saja. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan memperbaharui hati kami, yang akan memperbaharui pikiran kami. Biarlah pada malam hari ini Engkau menyingkapkan misteri kerajaan surga bagi kami. Ya Bapa yang baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami memohon kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus, urapilah setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Urapilah mereka dimanapun juga mereka berada. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang pikiran. Pikiran adalah medan pertempuran kita. Saya akan berusaha pelan-pelan. Supaya kita semua bisa menangkap dengan baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini?
tidak memiliki cara pandang seperti dunia ini, tidak hidup dalam standar dunia ini. Dan bagaimana supaya kita dapat membedakan apakah ini kehendak Allah atau bukan, Bapak Ibu? Firman Tuhan pada malam hari ini berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita harus diperbaharui. Diperbaharui terus-menerus setiap hari. Ketika seseorang lahir baru, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus pertama-tama memperbaharui roh kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika seseorang lahir baru mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka pekerjaan pertama Roh Kudus adalah memperbaharui roh kita, yaitu hati kita. Roh Kudus memperbaharui roh kita sehingga kita semua layak menjadi anak-anak Allah. Tetapi selain tugas Roh Kudus memperbaharui roh kita, Roh Kudus juga perlahan-lahan memperbaharui pikiran kita, akal budi kita. Supaya apa? Supaya pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua memberikan perhatian dan fokus kepada poin ini yang menurut saya sangat penting. Kenapa ketika seseorang lahir baru menjadi manusia baru, rohnya telah menyatu dengan Roh Kudus, namun dia tetap harus membiarkan pikirannya diperbaharui terus-menerus. Kenapa? Banyak orang tidak memahami hal ini. Tetapi musuh kita, iblis, memahami dan tahu jelas persoalan ini. Persoalan yang kita hadapi ini. Kenapa seseorang yang sudah lahir baru, dia tetap harus membiarkan Roh Kudus memperbaharui pikiran dia. Jadi bukan berarti ketika kita sudah lahir baru, maka semua persoalan sudah selesai. Belum. Kita tetap harus memberikan Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita terus-menerus. Ketika Anda dan saya lahir baru, iblis tidak berkuasa menyerang roh Anda dan saya. Kenapa? Karena roh Anda dan saya sudah menyatu dengan Roh Kudus. Ketika Anda lahir baru, iblis tidak berkuasa menyerang roh Anda karena roh Anda sudah menyatu dengan Roh Kudus. Keadaan orang yang sudah lahir baru, mereka seumpama Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi, orang yang sudah lahir baru, yang rohnya sudah menyatu dengan Roh Kudus, keadaan mereka sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu hidup bersama Allah. Karena iblis tidak bisa menyerang roh Anda, maka dia menyerang pikiran Anda, pikiran kita. Di sini kita seringkali melihat betapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru akhirnya jatuh kembali. Kenapa? Karena iblis menyerang pikiran mereka.
Supaya apa? Iblis menyerang pikiran mereka. Supaya rohnya menjadi terlepas atau terpisah dengan Roh Kudus. Di Taman Eden, kasusnya sama. Iblis, yaitu ular, tidak berkuasa atas roh Adam dan Hawa karena mereka murni anak-anak Allah. Namun iblis menyerang pikiran mereka. Iblis menebarkan keraguan-raguan kepada pikiran mereka. Apakah Allah mencintai kamu? Kalau Allah mencintai kamu, kata iblis, tidak mungkin dia melarang kamu makan buah pengetahuan ini. Kalau Tuhan mencintai kamu, dia pasti membebaskan kamu memakan semua buah di dalam seluruh Taman Eden ini. Iblis datang kepada Adam dan Hawa untuk menebarkan keraguan-raguan. Ketika pikiran mereka mulai memberikan perhatian, mulai terarah, serta berkomunikasi dengan iblis, yaitu ular, saat itu adalah langkah awal mereka jatuh ke tangan iblis. Langkah awal. Ketika mereka mulai berkomunikasi, mulai memberikan perhatian, ketika pikiran mereka mulai terarah kepada iblis, maka itu adalah langkah awal mereka jatuh. Lalu bagaimana dengan kita? Kasusnya sama, begitu pula kita. Pikiran adalah medan pertempuran kita. Pikiran, medan pertempuran kita. Karena disitulah di pikiran kita itu adalah pintu masuk dan celah bagi iblis untuk menghancurkan kita. Pikiran. Dia datang untuk menebarkan keraguan-raguan. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab 1 Raja-Raja bab 19. 1 Raja-Raja bab 19. Saya akan membacakan, kita akan membaca bersama-sama 4 ayat. Satu Raja-Raja bab 19 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu sudah ketemu? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Kalau yang sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku, kata Elia. Coba kita perhatikan kisah ini. Kisah ini berbicara sesudah Elia membantai 450 Nabi Baal. Elia yang begitu gagah perkasa, yang sanggup memanggil api turun dari langit.
Elia yang menyembeli dengan kedua tangannya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun juga, 450 nabi Baal. Lari bersembunyi dan ingin mati ketika mendengar bisikan ke telinganya dari seorang suruhan Isabel, istri Raja Ahab. Ke-450 nabi yang dibunuh itu adalah nabi-nabi dari Isabel. Isabel adalah istri Raja Ahab. Isabel adalah lambang iblis. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah Isabel sanggup membunuh Nabi Elia atau tidak? Setelah saya membaca berulang-ulang, saya berpikir dia tidak sanggup membunuh Elia. Kenapa saya katakan dia tidak sanggup? Kalau dia sanggup membunuh Nabi Elia, maka dia sudah melakukannya. Justru karena dia tidak sanggup untuk membunuh Nabi Elia, maka dia datang dengan apa? Justru karena dia tidak sanggup membunuh Elia, dia membisikkan sesuatu ke telinga Elia. Saya ulangi sekali lagi. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, kata bujangnya Isabel itu kepada Elia. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah satu dari 450 nabi yang kamu bunuh itu. Isabel tidak sanggup untuk membunuh Nabi Elia. Tetapi dia mengirim orang untuk menyerang pikiran Nabi Elia. Betul? Dia membisikkan, dia menyuruh seseorang membisikkan sesuatu ke telinga Elia. Dia menebarkan ketakutan kepada Elia. Dalam sekejap, Elia yang penuh dengan iman, Elia yang gagah perkasa, melarikan diri, bersembunyi, dan ingin mati. Coba lihat. Pikiran adalah medan pertempuran kita. Dan iblis tahu tentang itu. Dia tahu pikiran kita adalah yang paling gampang diserang oleh dia. Iblis, dia akan selalu menyerang pikiran kita dengan membisikkan. Membisikkan apa? Suamimu belum bertobat. Dia membisikkan, suamimu belum bertobat. Keluargamu akan hancur. Luka batinmu tidak mungkin sembuh. Tetanggamu yang sakit itu tadi pagi sudah dikubur. Tabunganmu sudah hampir habis. Resesi ekonomi sudah di depan mata. Dengan cara itulah iblis menyerang anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Dengan cara itu, iblis menyerang anak-anak Tuhan. Dia akan membisikkan segala sesuatu yang membuat Anda panik, takut, khawatir, jatuh, lalu dia tinggal datang untuk membinasakan Anda. Dengan cara itulah iblis menyerang kita. Dengan acara apa? Menebarkan ketakutan di pikiran kita. Dia menebarkan sebanyak mungkin ketakutan. Makanya anak-anak Tuhan, saya sudah lama sekali jarang membaca berita. Saya juga sudah lama tidak pernah membuka lagi Facebook. Saya pribadi berpikir itu tidak begitu penting lagi buat saya. Lewat tempat-tempat seperti itulah, media-media seperti itulah, iblis menyerang kita.
Pikiran adalah medan pertempuran kita. Judul perikop malam hari ini. Untuk memenangkan pertempuran dengan iblis, firman Tuhan berkata apa tadi? Pikiran kita harus diperbaharui. Diperbaharui kapan? Diperbaharui setiap hari. Setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, atau bukan setahun 2 kali. Setiap hari. Setiap hari. Bagaimana caranya kita memperbaharui pikiran kita dan memenangkan pertarungan ini, Bapak Ibu? Saya akan memberikan 2 poin. Bagaimana caranya kita dapat memenangkan pertarungan ini? Bagaimana caranya kita dapat memperbaharui pikiran kita? Saya akan mengangkat 2 poin. Yang pertama, pikiran Anda dan saya harus selalu mendapatkan makanan hanya dari firman Tuhan. Tidak dari sumber lain. Tidak dari sumber lain. Sekali lagi. Pikiran kita harus selalu mendapatkan asupan makanan hanya dari firman Tuhan pertama-tama. Tidak dari sumber lain. Kedua, pikiran kita harus selalu tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Tidak kepada roh-roh yang lain. Apapun juga bentuknya itu. Apapun juga. Saya ulangi. Pertama, pikiran kita harus selalu mendapatkan asupan makanan hanya dari firman Tuhan. Tidak dari sumber lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pikiran kita harus selalu tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tidak kepada roh-roh yang lain. Ketika pikiran kita hanya mendapatkan makanan dari firman Tuhan saja dan tunduk hanya kepada pimpinan Roh Kudus saja, maka kita dapat berjalan selaras dengan kehendak Allah. Maka dengan cara itu kita baru dapat berjalan selaras dengan kehendak Allah. Ketika Adam dan Hawa tidak lagi hanya mendengarkan satu sumber, yaitu suara Tuhan. Pada awal mulanya di Taman Eden hanya ada satu suara, suara Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memberikan perintah A, B, C, D, E. Hanya dari satu sumber. Ketika Adam dan Hawa tidak lagi hanya mendengarkan dari satu sumber saja, yaitu suara Tuhan. Tetapi juga mendengarkan suara lain, yaitu iblis dalam bentuk ular. Disitulah mereka mulai jatuh. Mereka mulai jatuh. Ketika mereka tidak lagi hanya tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tetapi juga tunduk kepada iblis, maka disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika iblis sedang menebarkan ketakutan dan kepanikan kepada kita, bahwa dunia akan semakin terpuruk, iblis, dia akan selalu datang kepada kita semua, kepada dunia, kepada anak-anak Tuhan, dan dia akan menebarkan segala ketakutan, kepanikan kepada kita, bahwa dunia akan semakin terpuruk. Ketika kita hadapi persoalan itu, dengarkan firman Tuhan ini dan perkatakanlah. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Yang saya kutip dari Mazmur 91 ayat 7. Itu tidak akan menimpa orang-orang percaya. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau
di segala jalanmu. Ketika iblis menyerang pikiranmu dengan menyadarkan bahwa dunia kita saat ini sedang menuju kepada kebangkrutan, maka pikiran kita harus memberikan perlawanan balik dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika iblis menyerang pikiran kita bahwa dunia ini akan menuju kepada kebangkrutan, maka kita harus lawan balik dengan firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika iblis menyerang pikiranmu dengan segala macam kenajisan, kecemaran, perzinahan, percabulan, pornografi, ketika iblis menyerang pikiran kita, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ketika pikiran kita tidak mendapatkan makanan dari firman Tuhan dan tidak tunduk kepada Roh Kudus, maka pikiran kita akan mendapatkan makanan dari mana? Dari kedagingan kita dan akan tunduk kepada dosa. Jadi selalu ada dua hal. Ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, akan menjadi seperti ini. Ketika kita tidak tunduk kepada Roh Kudus dan tidak mendapatkan makanan dari firman Tuhan, maka kita akan mendapat makanan dari kedagingan kita dan akan tunduk kepada dosa. Bapak Ibu, pada malam hari ini, firman Tuhan ini akan mengajak kita untuk membuka hati kita. Biarkan Roh Kudus masuk dan tinggal serta menyatu dengan roh kita. Biarkan Roh Kudus masuk dan tinggal serta menyatu dengan roh kita. Seperti yang tadi awal saya katakan, itulah tanda orang yang lahir baru. Dan biarkan dia, Roh Kudus, memperbaharui pikiran Anda dan saya dengan apa? Dengan firman Tuhan setiap hari. Biarkan Roh Kudus memperbaharui pikiran Anda dan saya dengan firman Tuhan. Bukan kadang-kadang, bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum setiap hari menghampiri kita. Sebagai penutup, saya akan mengutip dari Efesus 4 ayat 23 dan 24. Bunyinya begini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2. Saya dulu pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup menurut kehendak-Mu. Karena saya tahu pasti kehendak-Mu yang terbaik. Saya pasti aman jika setiap keputusan hidup saya yang saya ambil itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terus saya bertanya, bagaimana caranya saya tahu kehendak-Mu Tuhan? Waktu itu saya masih kuliah dan saya jarang banget buka kitab suci. Tapi pada satu malam itu karena saya sedang galau, saya mencoba buka Alkitab. Saya bilang, Tuhan jawab di sini ya. Saya buka Roma 12 ayat kedua ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menjawab tepat pada waktunya dan sangat jelas. Saya mulai mengerti, saya harus memisahkan diri dari teman-teman yang duniawi, dan saya harus mulai mencari komunitas yang rohani. Dulu saat kami kuliah dan jadi anak kos, sungguh kemerdekaan hidup sebagai seorang anak itu berada pada puncaknya, tanpa campur tangan dan pengawasan orang tua. Kami bebas melakukan apapun yang kita mau. Teman-teman kos mau pulang jam berapa, mau tidur di mana, mau main di mana, semuanya bebas. Waktu saya dapat ayat ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya mulai merasa ada guidance dalam memutuskan apa yang boleh dan apa yang tidak. Tidak semua hal yang teman-teman saya lakukan boleh saya lakukan. Karena Tuhan katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya dibukakan banyak hal karena ayat itu. Tetapi membaca firman Tuhan tidak saya lakukan setiap hari. Kalau hidup saya sedang buntu dan saya butuh jawaban, baru saya memaksa Tuhan menjawab saya dengan ayat di Alkitab. Saya masih belum diperbaharui secara keseluruhan olehnya. Masih banyak kesia-siaan dan kebodohan yang saya lakukan di dalam kehidupan saya dengan keputusan saya sendiri, bukan kehendak Allah. Sampai suatu hari saya bertanya, Tuhan, saya sudah mengerti ayat ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Saya berusaha menjaga hidup saya tidak ikut-ikutan berdosa seperti teman-teman yang lain. Tapi bagaimana caranya berubah oleh pembaharuan budi? Bagaimana saya bisa diperbaharui budi saya? Pertanyaan ini tidak langsung Tuhan jawab lagi. Butuh perjalanan yang panjang untuk saya memahami misteri ini. Mungkin buat orang lain ayat ini mereka sudah tahu dari saat membacanya apa yang harus dilakukan. Tapi bagi saya yang lamban dalam firman Tuhan, Tuhan sungguh sabar mengajar dan menanti saya. Sampai saya sudah menikah, punya anak, dan sudah banyak melakukan kesia-siaan dan kebodohan yang tidak perlu, yang seharusnya tidak perlu saya lakukan jika saya setiap hari membaca firman Tuhan sejak saya muda. Hidup saya ikut arus dunia, terjerumus dalam kesibukan-kesibukan, dan banyak waktu yang Tuhan percayakan untuk saya menjadi seorang ibu, tidak saya lakukan. Saya sibuk mencari uang. Karena menurut saya, uang itu juga untuk anak-anak saya. Saya mau mereka mendapatkan yang terbaik dari setiap kebutuhan mereka. Pendidikan yang terbaik, liburan yang terbaik, yang sanggup kami berikan. Kebahagiaan dalam standar dunia, itulah yang saya kejar. Dan keputusan itu saya ambil, saya harus menuai apa yang sudah saya tabur. Anak-anak kehilangan momen bersama kami, banyak hal-hal negatif yang harus saya terima di kemudian hari. Dan saya harus membayar harga untuk merebut kembali semua itu. Sampai suatu hari saya berkunjung, saya bermain ke rumah seorang teman saya yang single parent. Dia punya 4 anak, cowok semua dan botak. 2 tahun yang lalu saya sudah mengenal 4 anak ini.
Karena mamanya seorang yang sangat sibuk juga dalam mencari nafkah tanpa suami, anak-anak ini sungguh mengerikan karakternya. Mereka pemberontak, sulit diatur, dan punya temperamen yang sangat sulit. Anak cowok semuanya, wajah-wajahnya sangat keras. Definisi anak nakal ada dalam 4 anak ini. Dalam hati saya berpikir, apa yang akan terjadi dengan 4 anak ini kelak? Saya sempat prihatin dengan teman ini. Singkat cerita, waktu berlalu, kami sama-sama sibuk dan jarang berkomunikasi. Sampailah beberapa tahun kemudian, saya tiba-tiba ingin tahu kabarnya, dan saya diajak main ke rumahnya. Ketika saya bertemu kembali 4 anak ini di rumahnya, saya sempat syok. Mereka berubah total. Penampilan mereka berubah. Mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh besar dengan wajah yang baru. Muka anak-anak pemberontak itu, yang keras itu, hilang, berubah. Mereka juga tidak lagi botak seperti dulu saat kecil. Wajah-wajah anak remaja yang ganteng dan kalem ada pada anak-anak ini. Pada saat mamanya memanggil mereka untuk memberi salam buat saya pikir itu bukan anaknya. Setelah mereka ke belakang, saya tanya kepada teman saya, mereka anak-anakmu yang dulu itu? Saya tanya, apa yang kamu lakukan kepada mereka? Terapi apa? Psikolog mana? Psikiater mana? Karena saya dulu, waktu anak-anak saya masih kecil, saya sering bawa mereka ke psikolog, ke psikiater, karena saya kesulitan mendidik anak-anak. Teman saya tersenyum, dia bilang, kamu mau tahu rahasianya? Kamu pasti tidak percaya, dia bilang. Anak-anak yang dulu selalu berantem, bermasalah di sekolah, nilai rapot di bawah garis kebodohan, sekarang berubah total. Dan 1 anak saya mendapat beasiswa. Saya makin penasaran, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, sejak 2 tahun ini mereka saya bangunkan paksa jam 4 pagi untuk saat teduh. Mereka wajib saat teduh setiap hari. Kami memuji dan menyembah Tuhan dan baca firman Tuhan bergiliran setiap jam 4 pagi. Itu terus-menerus kami lakukan sampai hari ini dan menjadi ritual yang wajib di rumah ini. Kami sungguh diubah oleh firman Tuhan. Itu kesaksian teman saya. Peristiwa itu membuat saya tersadar betapa berkuasanya firman Tuhan mengubah karakter seseorang. Tetapi lagi-lagi saya tidak mampu lakukan di rumah saya. Anak-anak saya sudah mulai besar dan mereka melawan saat saya membangunkan mereka pagi-pagi. Tidak gampang mempraktekkan ini ketika mereka sudah besar. Tapi berjalan bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam Roma 8 ayat 28. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya terus berjuang mulai dari diri saya sendiri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya belum bisa mengubah anak-anak saya saat itu. Saya belum bisa mengajak mereka. Saya belum bisa mengajak suami saya juga. Tetapi saya izinkan Tuhan ubah saya dulu. Saya mau belajar untuk taat. Saya belajar mempraktekkan firman Tuhan. Saya belajar memahami bagaimana firman Tuhan mengubah saya. Dan sungguh luar biasa, saya mengalaminya. Saya diubah. Dulu saya tipe yang tidak sabar dengan anak. Karena saya pegang ayat ini. Anak itu harus dipukul dan dididik. Itu yang saya pegang. Akhirnya saya menjadi pribadi yang keras terhadap anak. Dan itu membuat anak-anak luka batin. Saya dibukakan pikirannya dan diberi pemahaman akan isi hatinya di dalam Alkitab. Sambil melewati setiap persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi.
Saya diajar Tuhan untuk percaya pada setiap perkataannya di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dari setia membaca firman Tuhan, Tuhan menambahkan iman dalam hati saya. Iman itulah yang menumbuhkan hidup yang berpengharapan akan Dia. Dan saya melihat dari satu orang saya mau diubah dan diselamatkan, Tuhan mulai menyelamatkan seisi rumah saya sesuai janjinya di dalam firman Tuhan. Yang tadinya tidak mungkin anak-anak saya untuk ikut membaca firman Tuhan, Tuhan mulai lakukan keajaibannya. Sampai hari ini bukan hanya anak-anak saya, tetapi Tuhan tambahkan anak-anak rohani dalam PH Kids, PH Teens juga mengalami mujizat ini. Saya melihat semua ini sebagai mujizat atas firman-Nya ketika saya mau percaya dan taat akan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana janji Tuhan digenapi pada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini poinnya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya, setiap perkataan Tuhan Abraham percaya. Ketika firman Tuhan datang dan Abraham mempercayainya, disitulah kesempatan pikiran Abraham diperbaharui, sehingga Abraham berkenan di hati Tuhan. Inilah momen perubahan dalam hidup Abraham. Setiap hari ia menaruh percaya dan hidup dalam firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, pikiran dan hati kita diperbaharui setiap hari. Kita akan memiliki pemahaman yang jelas tentang Dia, tentang kasih-Nya, tentang kuasa-Nya, dan semua rencananya yang indah yang Dia ingin lakukan di dalam hidup kita. Kita tidak lagi curiga kepadanya saat cobaan hidup datang, saat ujian hidup datang, kita tidak lagi bersungut-sungut. Kita tidak akan gentar lagi menghadapi ujian apapun. Kita akan sanggup menanggung salib, dan kita akan terus melangkah dan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat firman-Nya digenapi di dalam hidup kita, karena kita percaya kepadanya. Hati kita juga diubah menjadi hati yang bisa bersyukur. Bersyukur bukan karena hidup kita tidak ada masalah lagi. Bersyukur bukan karena persoalan kita sudah selesai. Bukan karena doa kita sudah terjawab. Tetapi bersyukur bisa melihat semua yang Tuhan izinkan terjadi sebagai tanda bahwa Dia mengasihi kita. Dia peduli dengan hidup kita. Dan Dia sedang menyelamatkan kita. Dia sedang menyelamatkan kita. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi untuk hidup yang kekal di rumah-Nya yang bahagia. Abraham percaya saat itu walau belum melihat satu bintang pun di langit. Karena dia tahu Allah adalah satu-satunya pribadi yang paling bisa dipercaya. Allah adalah satu-satunya pribadi yang paling bisa dipercaya. Bahkan melebihi kita percaya pada diri kita sendiri. Dari hati yang percaya, kita baru bisa punya hati yang bersyukur kepada Dia. Dan itulah tandanya kita punya iman. Dari hati yang tahu bersyukur,
Kita akan melihat mujizat-mujizat yang sudah Dia siapkan bagi kita. Dan pada akhirnya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan terpenuhi di bumi ini, yaitu melihat anak-anaknya punya iman. Di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia mendapati iman di bumi ini? Adakah Ia mendapati iman di bumi?" Karena hanya dengan iman, kita bisa pulang ke tempat kediaman kita di surga, yang dari semula disiapkan oleh Bapa untuk kita semua, anak-anak kesayangannya. Karena hanya dengan iman, kita bisa pulang ke tempat kediaman kita di surga. Hanya dengan iman. Karena itu Tuhan sungguh rindu ketika Dia datang kembali, Ia mendapati iman di hati kita masing-masing. Semoga kita semakin membiarkan Roh Kudus memperbaharui kita dengan firman-Nya, dan kita semakin mampu hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.